Jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan. Jadi mempersiapkan bahan itu penting sekali, karena dalam bentuk bahan itu kita mencari bahan yang berkualitas. Ya. Kita mencari besi untuk pembuatan keris itu adalah besi yang kadar bajanya itu kadar itu adalah di bawah 40%. Kemudian kita persiapkan adalah nikel. Jadi nikel itu ada proses daripada nikel itu, kita membuat nikel itu harus nikel yang tipis, sehingga di dalam pembuatan keris itu tidak terlalu banyak nikel. Kalau terlalu banyak nikel, dia itu akan pamornya itu tidak berbentuk. Yang ketiga, kita mencari baja. Nah, baja di sini kita mempersiapkan baja harus baja yang 80% baja, 80%. Setelah itu persiapan cukup, yang pertama kita harus lakukan adalah melaksanakan upacara. Kita melaksanakan upacara dalam pembuatan, memohon kepada Yang Widi. Jadi dalam wujudnya adalah Trisakti, Brahma, Wisnu, Iswara. Itu nantinya keris itu akan menjadi dia keris yang bertuah. Itu besi akan dibentuk, itu akan dilipat. Yang pertama itu lipatannya adalah 3 kali, itu dibuat set. Tujuannya adalah agar gampang memasukkan nikel untuk menyatukan. Jadi agar gampang memasukkan nikel itu bentuk set. Jadi besinya 3 bagian. Jadi 3 bagian besi, 2 bagian nikel. Itu jadi satu, kemudian dipanaskan sampai dia meleleh, baru kita pukul menyatukan. Jadi pukulan yang di sini itu pukulannya tidak boleh keras. Itu harus ada ukuran pukulan supaya besi itu tidak terlalu banyak lelehannya itu keluar, sehingga besi tidak jadi melengket. Maka pukulan ini harus ada pukulan yang betul-betul pukulan sederhana, sehingga lelehan besi tidak terlalu banyak yang keluar, jadi besi itu melengket dengan bagus. Setelah kita bentuk, panjangkan untuk bentuk, maka itu akan diproses, dia menjadi luk. Nah, tergantung permohonan luk itu, bisa dia yang disebut luk ganyil dari 3, 5, 7, 9, 11 sampai dan berikutnya, yang penting ganyil. Ini sudah proses yang keempat. Jadi tadi 1, 2, 3. Yang keempatnya adalah kita mempersiapkan untuk ganjal. Jadi ganjal itu kenapa itu harus ada ganjal? Nah, ini membatasi. Jadi aura keris dari pangkal sampai ke ujung itu tidak boleh secara langsung dia masuk, itu akan dibatasi oleh ganjal. Nah, itu dibatasi sehingga ganjal itu akan bisa membatasi bagaimana keris itu akan menjadi, karena keris fungsinya itu kan itu adalah untuk fungsinya itu adalah bermacam-macam. Untuk pada zaman dulu adalah fungsinya adalah untuk berperang kan. Itu setelah ganjal selesai, semuanya sudah selesai, proses yang kelima adalah kita akan membuat keris itu bisa pamornya keluar seperti tadi, karena itu bahannya dari pamor itu bisa keluar. Itu ada proses yang dinamakan nguarangan. Nah, itu proses nguarangan. Ini proses nguarangan itu bahannya adalah dari warangan, kemudian dicampur dengan jeruk. Nah, kalau di Bali dikenal dengan proses nyeruk. Nah, itu akan mengeluarkan pamor. Jadi
Jadi bagaimana mengeluarkan pamor. Nah kalau keris Bali, karena keris Bali ini tidak pernah ada rekaan, jarang ada rekaan, maka pada umumnya keris Bali itu adalah pamoran tidak rekaan. Ya, jadi pamoran itu keluar sesuai dengan wujud aslinya.